selaku fasilitator saya, dan yang terhormat Bapak Muhammad Taufik Hidayat selaku pengajar praktik saya. Pada kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik dalam tahapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Rahmi Sudesma, didampingi oleh Bapak pengajar praktik. Nah, berikut percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Isti. Hari ini apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu Isti. Alhamdulillah. Minggu kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran yang sudah saya observasi. Nah, sekarang saya akan melakukan coaching pasca observasi. Baik. Oke, kita percakapannya santai saja ya Bu ya. Nah, Ibu Rahmi, dari obrolan sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan hari ini? Yang saya ingin dapatkan pastinya ilmu ya Bu ya, ilmu yang lebih dalam tentang pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas kemarin, yaitu observasi kemarin. Lalu apa-apa saja yang mungkin kurang yang bisa saya perbaiki lebih baik lagi untuk pembelajaran ke depannya. Oke, berarti intinya Ibu menginginkan adanya perbaikan pembelajaran ke depan Ibu ya. Nah, setelah Ibu kemarin melakukan proses pembelajaran, apa perasaan yang Ibu rasakan? Pastinya perasaan yang saya rasakan itu lega ya Bu ya, karena tujuan pembelajaran yang saya buat di LPPH tercapai itu di kelas, sehingga anak-anak dan hasil dari pembelajaran tersebut menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi Ibu sudah merasa hasilnya sudah maksimal. Dan apa saja sih yang sudah dilakukan saat proses pembelajaran kemarin? Yang saya lakukan pastinya mempersiapkan ya Bu ya, mempersiapkan satu pembelajaran itu seperti LPPH, lalu alat peraga yang konkret, sehingga anak-anak dapat belajar dengan terarah. Jadi dari situ tercapainya tujuan pembelajaran, karena saya membuat alat peraga yang memang benar-benar seperti yang ada di LPPH Bu, dalam pembelajaran tersebut. Sekarang Ibu sudah melakukan pembelajaran yang menghadirkan benda konkret dan jelas, sehingga merasa sudah maksimal. Apa rencana perbaikan pembelajaran Ibu yang rencanakan? Perbaikan pembelajaran yang saya rasa harus diperbaiki, saya kan memakai LPPH berdiferensiasi seperti yang dianjurkan di PMM Bu. Kita memang harus memakai LPPH pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Mungkin saya masih belum mendalam ilmunya tentang hal tersebut, jadi mungkin ada kekurangan Bu, ada kekurangan yang harus diperbaiki dalam pengajaran melalui LPPH berdiferensiasi tersebut. Intinya Ibu mau memaksimalkan dalam merancang LPP yang berdiferensiasi ya. Ya. Oke, sekarang saya mau berbicara terkait tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang sudah digunakan di LPPA itu sudah tercapai? Alhamdulillah tercapai Bu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat di LPPH. Insya Allah tercapai di kelas. Jadi semua tujuan pembelajaran itu insya Allah tercapai di kelas. Oke, jadi apa indikator bisa menangkap bahwa tujuan itu sudah tercapai? Indikator itu apa saja? Jadi indikator yang saya ambil itu ada 3 ya Bu ya, dari kegiatan itu tadi, yaitu yang pertama itu anak mampu melipat bentuk semangka. Jadi di indikator tersebut anak sudah mampu, memang hampir rata-rata di 75-90% anak-anak itu mampu melipat bentuk semangka. Lalu yang kedua, kegiatannya itu menghitung biji semangka. Jadi kita menghadirkan benda konkret atau alat APD yang nyata seperti buah semangka. Saya menghadirkan buah semangka yang nyata. Lalu saya saya potong buah semangka tersebut ke anak-anak dan mengumpulkan biji-biji tersebut Bu Isti, mengumpulkan biji tersebut. Lalu saya hitung, saya suruh berhitung kepada anak-anak berapa jumlah biji pada semangkanya masing-masing, pada semangka mereka masing-masing. Dan setelah itu yang ketiga, setelah proses pembelajaran menghitung biji semangka, yang ketiga menuliskan kata semangka. Jadi
anak-anak ini menuliskan kosakata semangka, namun dengan alat pembelajaran menggunakan plastisin. Jadi di situ anak mengenal kosakata menggunakan dengan hal yang menyenangkan, dengan hal yang bermain sambil belajar. Jadi setidaknya selain mereka bermain, mereka juga dapat pembelajaran. Berarti sudah nampak sekali indikatornya itu tercapai ya Bu ya, tadi seperti yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang yang akan saya sampaikan ini apa sih keunggulan atau kelebihan yang sudah dimiliki Ibu sehingga itu perlu dipertahankan atau dimaksimalkan lagi? Ya, keunggulan yang saya dapat saya tingkatkan lagi, yaitu dimana saya harus mampu belajar lebih dalam tentang EPB atau diferensiasi. Mungkin ada kekurangan Bu. Menurut Ibu bagaimana? Apakah ada kekurangan dari pembelajaran saya di kelas sesuai dengan EPB atau diferensiasi yang berpihak pada murid? Soalnya kan saya belum mendalam kali Bu mempelajarinya. Saya hanya mempelajari tipis-tipis ya di PMN tentang pembelajaran diferensiasi. Berarti Ibu merasa masih kurang memahami terkait bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran fisiknya Bu. Ini kan sudah bisa memahami kalau belajar sudah maksimal, sudah mengalami dan nyata sehingga anak mampu mudah memahami. Nah, mengetahui atau ditambahkan diferensiasinya nanti kedepannya ketika awal proses pembelajaran itu melakukan artinya dan awal kepada anak misalnya sebelum hari bermain suka yang saya mau menggunakan gunting misalnya oh ya berarti besok hari nanti fasilitas dulu ya nanti siapa tahu nanti ada anak yang lain yang main juga jadi kita mampu memfasilitasi tapi sesuai dengan kebutuhan murid jadi bukan guru yang menetapkan pembelajarannya tapi kita ada proses diskusi dengan murid sehingga muridlah diberi kontribusi untuk menentukan pembelajarannya untuk besoknya. Jadi untuk rencana ke depan apa untuk melakukan perbaikan pembelajaran yang rencanakan ke depannya? Rencana perbaikannya itu khususnya saya belajar belajar mandiri di platform Merdeka tersebut tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sehingga saya mampu belajar lebih dalam dan memahaminya pastinya tentang pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid. Selain itu pun selain belajar di PMN sendiri, program PMN, saya juga akan belajar di ini melihat referensi-referensi itu Bu, bagaimana cara mengajarnya, teknisnya bagaimana. Jadi saya pastinya memperbaiki diri dulu bagaimana cara menerapkan pembelajaran diferensiasi yang berpihak pada murid. Nanti Ibu mandiri mau belajar di platform Merdeka Mengajar ya Bu. Nanti Ibu di situ bisa menuangkan aksi nyata di sini. Oke, berarti kapan mulainya Bu? Secepatnya Bu. Kalau bisa ada waktu luang nanti ini ketika anak-anak mungkin pulang, ada waktu luang sedikit bisa sedikit belajar untuk dapat memperbaiki itu semua. Targetnya berapa lama bisa tercapai? Insya Allah target yang saya capai 6 bulan. Kalau bisa pembelajaran baru nanti saya sudah memakai EPB tersebut. Apalagi kan kita diwajibkan untuk memakai kurikulum Merdeka Merdeka Belajar. Jadi salah satunya EPB yang dipakai itu kan EPB berdiferensiasi beda pada murid. Jadi insya Allah 6 bulan maksimalnya dan kalau bisa tahun ajaran baru saya sudah mempelajarinya. Saya tunggu ya Ibu nanti progres ke depannya. Kita harapkan kita akan bersama-sama untuk selalu belajar, mempelajari hal-hal yang baru sehingga ke depannya akan ada perbaikan pembelajaran di sekolah kita ya. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Semoga percakapan kita pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Demikian tadi percakapan coaching pas observasi.